Oke, selamat siang Pak Amir. Ya, siang juga. Hmm, Pada siang ini saya mau wawancara Pak Amir. Dari menurut beberapa ibu-ibu di Kampung Damai mengatakan bahwa Pak Amir dengan ada satu lagi Pak Haji, mereka dua ini adalah abang ojek yang memberikan kualitas pelayanan yang cukup bagus terhadap pelanggan mereka, yaitu ibu-ibu di Kampung Damai ini, selama beliau berdua jadi abang ojek di Kampung Damai ini. Nah, saya mau wawancara bagaimana pengabdian. Nanti saya akan wawancara lagi Pak Haji. Sekarang saya wawancara Pak Amir. Ya. Nah, sebelumnya Pak Amir, perkenalkan dulu. Nama saya, kalau nama di sekolah Amiruddin, panggilan hari-hari Amir. Oke, terima kasih. Kampung Damai ini kan dikenal dengan daerah yang paling rawan konflik. Jadi semua abang-abang ojek pada umumnya tidak berani untuk mengambil jurusan di sini ya. Ya, betul. Nah, tapi saya dengar dari ibu-ibu bahwa dua orang ini, Pak Amir dengan Pak Haji, itu sangat berbeda. Jiwa mereka sangat berbeda dengan tukang ojek yang lain. Iya, betul. Dan mereka sangat menikmati dan merasakan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Pak Amir dan Pak Haji. Silakan menceritakan apakah menurut cerita ibu-ibu yang saya dengar tentang Pak Dua ini, bagaimana Pak Dua bisa memberikan pelayanan ini, rahasianya apa? Saya selama ojek di daerah Kuang Kenarama ini sudah cukup lumayan juga. Ya, mungkin sudah bisa puluhan tahun, sudah 10 tahun lebih. Jadi saya bukan, kalau masalah uang saya itu, bagi saya itu soal kedua. Penting, terutama saya harus jujur. Itu kejujuran. Jadi saya itu kalau melayani masyarakat, bukan hanya ada uangnya, tidak. Ada uang, tiada uang, saya layani. Saya begitu. Jadi waktu konflian tahun kebelakang ini, masyarakat yang kenal saya dari Pompa 2 sampai lokasi tengah, jadi sering titip ATM sama saya, mau cabut uang, suruh beli beras, pinang, rokok, minyak goreng. Jadi kadang saya cabut 2 juta, 3 juta saya belanja. Nah, jadi sisa uang saya serahkan ke punya ATM, bilang, Pak, sisa uang ini tinggal begini, sudah Pak Amir ambil sudah, yang lain tidak. Itu terserah Bapak, saya tidak mau ambil sendiri. Kalau Bapak kasih saya berapa, saya terima. Jadi saya bukan mengutamakan macam mulainya bilang mau. Kadang saya itu antar orang bilang, aduh Pak Amir, saya belum punya uang. Tidak apa-apa, saya itu layani dengan ikhlas. Uang itu soal kedua, yang penting kita bagaimana masyarakat supaya dong senang, saya senang, begitu. Dan juga ada orang juga, kalau dong dapat uang itu dong kasih lebih, karena mungkin lantaran dong lihat kita punya kebaikan kinerja kita di sini melayani masyarakat toh. Jadi begitu. Jadi saya tidak memandang anak kecil, bapak, mama. Kalau saya menuju ke 32 Pangkalan, saya lihat orang jalan kaki, saya tanya, Bapak mau kemana? Ada mau kemana? Ke atas. Bapak naik. Saya tidak punya uang. Bapak naik, tidak usah bayar. Saya panggil Bapak itu bukan mau bayar, tidak. Mari kita jalan. Kalau mau ke kebun, mari ikut saya. Jadi begitu. Baik, tadi masyarakat dong titip ATM ke Pak Amir untuk pergi ambilkan uang itu, apakah dalam situasi konflik atau masih situasi konflik perang di Padua, karena mereka mengalami kesulitan untuk akses perjalanan dari sini menuju betul, ke sana, tidak bisa, mau ke atas kita tidak bisa, ke bawah tidak bisa. Jadi orang
tengah-tengah tuh, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi kita layani dengan baik. Jadi kalau macam mama semua yang mau beli sayur, itu saya kumpul. Kadang sampai 10 orang, saya tinggal tulis saja di buku, nama ini beli ini, beli ini, beli ini, jalan jarum apa, pokoknya semua. Kalau satu orang rugi. Kasihan tuh dia orang mau kasih saya berapa, jadi satu kali turun itu ya kadang dikasih satu orang 10.000 satu orang. Jadi kalau sudah 10 orang kan ya sudah 100.000 dikasih. Jadi saya belanja antar ke rumah semua, saya layani dengan begitu waktu konflik itu. Nah itu luar biasa, sampai saking percayanya terhadap Pak Amir, karena Amir adalah orang yang bisa diandalkan. Tidak semua orang di dunia ini Betul. untuk percaya menyerahkan hartanya kepada orang lain. Betul. Kalau orang itu diragukan, Iya. kalau orang itu tidak dia kenal. Betul. Tapi karena Pak Ari, Amir adalah orang yang bisa diandalkan, sehingga mereka berani kasih ATM yang Iya. berisi sekian juta. Kira-kira saldonya ada berapa? Saldo itu kalau yang kerja di Tembagapura kan separuh sudah staff ya. Saya lihat saldo itu ada yang 38 juta, ada yang 20 lebih, paling rendah 10 lebih 20 saldo. Tapi paling banyak itu 20 ke 30 ke atas. Ini saldo. Aduh, saya bilang dalam hatiku nih, kalau kasih sembarang orang saldo ini bahaya. Bahaya, bisa uang lenyap sekejap. Tinggal gesek. Kalau kita mau karena kalau kita mau niat jahat barang itu, kita kan pegang ATM tuh. Sementara orang kan perang, tidak sibuk dengan itu turun belanja begini. Kalau kita mau niat jahat, uang itu mungkin habis. Tinggal kita gesek di kita punya rekening sendiri atau tak. Selesai. Tapi saya tidak. Jadi belanja itu motor ini kadang ini aduh kayak mobil. Karung, beras karung, spermi, minyak goreng, rokok, pinang, potong ayam tak 10 ekor lebih, potong-potong bawa. Ini kayak gerobak saja sana. Jadi luar biasa. Dalam wawancara kali ini saya baru kali ini temukan orang yang punya kesaksian luar biasa ini. Karena dunia ini orang sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Iya, betul. Kalau untuk mencari teman gampang, tapi untuk mencari orang yang bisa dipercaya itu sangat sulit. Mungkin sedikit orang, tapi susah untuk menemukan orang yang bisa dipercaya. Dan Pak Amir adalah orangnya yang bisa diandalkan, bisa dipercaya dalam situasi itu. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang lain adalah ibu-ibu juga bilang Pak Amir juga bisa diandalkan dalam situasi kritis ekonomi. Ketika ibu-ibu tidak ada uang sama sekali, mereka bisa andalkan Pak Amir. Nah, dengan cara mereka sepakat bahwa kami akan bayar setelah dapat hasil dari jualan ini. Betul. Apakah itu betul? Betul itu. Banyak. Mungkin saya tidak bisa hitung lagi. Saya tidak bisa hitung karena dalam satu hari itu kadang itu 4-5 orang belum bayar, tapi saya itu tidak. Jualan saya dulu tidak apa-apa. Kapan-kapan kah dapat uang. Kalau belum dapat, nggak usah dulu. Datanya begitu, kalau belum ada nggak usah dulu bayar. Karena mungkin kau masih butuhkan. Jadi kita saling mengerti saja toh. Karena kita hidup ini kan ya banyak tantangan. Jadi begitu. Jadi mungkin dia masih butuhkan uang, itu pakai silakan. Saya tidak minta. Kalau memang ada ya, kalau belum ada ya tidak apa-apa pakai. Saya begitu. Ya ini menurut beberapa ibu bilang dulu kan jalan ini masih rusak toh. Betul. Jalan baru ini, jalan Freeport lama ya. Iya. Baru dibikin ini masih rusak.
jadi lompat sini lompat sana. Nah, tidak semua tukang ojek yang berani melewati menempuh jalan itu. Betul, tidak ada yang masuk ini. Kecuali Pak Amir dengan Dengan Pak Haji. Haji. Nah, dengan memikul jualan yang sekian Iya. seperti yang Pak Amir bilang tadi, jualannya bukan sedikit ya. Bukan sedikit. Singkong naik, sayur naik, pisang naik, 2-3 noken semua orang Hmm. naik. Ini Orang jalan ini setengah mati. Hmm. Lubang air ini, aduh, saya punya motor itu sampai rusak di sini satu. Sini tidak bisa buka, aduh. Pas jalan sudah mulai buka, saya sudah beli motor baru. Karena mau naik motor itu tidak bisa lah karena sudah hancur karena gara-gara jalan ini hancur semua motor itu. Tabrak, pokoknya air malam pokoknya masuki kalau sudah ada kayak penumpang yang sekarang itu dulu sampai 2-3 jam tidak bisa ada ojek karena tunggu, yang penting kalian sabar, tetap saya datang ambil kalian. Jadi sabar karena saya juga mungkin agak jauh, kalau saya dekat itu mungkin cepat, tapi kalau agak jauh ya agak lama sedikit. Tidak ada yang berani naik di sini, ini hanya 2 orang aja sama saya aja yang naik di jalan rusak ini. Tidak ada yang naik karena motor semua rusak. Dong tidak mau. Alasan bilang apa jalan rusak, tapi dong tidak mau karena dong punya motor nanti rusak. Iya. Kalau kita tidak. Nah itu perbedaan antara Pak Haji dengan Pak Amir dengan tukang ojek yang lain. Ya, Jadi kalau tukang ojek yang lain tidak mau, tapi tidak dengan Pak Amir dan Pak Haji dalam melayani masyarakat Kampung Iya. Damai ini. Nah itu yang beberapa ibu-ibu, menurut beberapa ibu-ibu menilai Pak Amir dengan Pak Haji memiliki jiwa yang berbeda dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di sini dengan tukang ojek yang lain. iya. Mereka hanya mencari uang, tapi tidak dengan Pak Amir dengan Pak Haji. Mereka benar-benar memberikan kualitas pelayanan yang hebat. Itu menurut beberapa ibu-ibu yang saya wawancara. Nah, kakak, dan itu sudah diceritakan tadi. Jadi luar biasa. Itu hal yang kedua. Dan yang terakhir, tadi saya lupa tanya, kira-kira berapa lama Pak Amir beroperasi atau menjadi abang ojek di Kampung Damai atau Kampung Kontinarama ini? Saya masuk di Timika tahun 2001. Iya, 2001 masuk Timika bulan 7. Bulan 7 masuk di Timika 2001. 2001. Sekarang sudah mau bulan 7 ini sudah mau 20 tahun masuk di Timika. Luar biasa. Ya. Jadi semua konflik itu sudah rasa semua. Dari konflik perang SP12 sana tahun 2012 itu masih ada ojek di sini. Iya. Luar biasa. Berarti Pak Amir sangat mengenal situasi di Sudah. Kontinarama, Semua. sangat mengenal karakteristik Ya. masyarakat di sini. Budaya semua Budaya sudah paham ya. sudah paham. Jadi saya tidak kaget lagi dengan barang-barang dong punya ada, saya tidak kaget lagi. Karena Termasuk sudah konflik ya. termasuk konflik sudah mendarah daging sama masyarakat, jadi saya tidak apapun saya tidak ragu lagi. Saya sudah biasa dengan orang anak kecil, mama, bapak, saya sudah anggap saya punya keluarga semua.